Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan beliau, Ustadz yang sering saya tonton YouTube-nya ya ketika saya di Mesir, karena beliau sangat aktif sekali di dalam menolak paham-paham kelompok sebelah ya. Dan malam ini saya akan menanyakan beberapa yang insya Allah akan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian di rumah. Oke Ustaz, mungkin teman-teman biar kenal lebih dekat dengan beliau, mungkin bisa langsung perkenalan ya nama beliau, kemudian bagaimana kiat-kiat agar YouTube itu bisa berjalan dengan baik, agar kita itu nggak malas-malasan nguploadnya, itu gimana, ada waktu nggak buat bikin konten itu, ada waktu khusus nggak, atau buat jadwal atau gimana? Nah ini bisa kita dengarkan jawaban beliau bagaimana, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mungkin bisa langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya oleh Ustaz Ismail ini, bagaimana kita cara ngupload video atau buat video atau konten ya agar tidak malas-malasan, saya kira harus ada komitmen dari dari kreatornya atau pembuatnya. Harus, kalau bahasanya itu, membuat jadwal ya, kapan kita ngupload, kapan kita harus buat konten gitu. Tapi kalau saya sendiri ya tergantung sih, tergantung mood, tergantung ya, saya ini istilahnya itu kalau bahasa Madura itu jangan begitu sih. Tapi di dalam satu minggu tetap harus ada satu minggu itu, kalau bisa kita buat minimal itu satu video, agar para subscriber kita itu tidak menunggu terlalu lama ya, atau istilahnya tidak vakum channel YouTube, Atau tidak disangka bahwa YouTube-nya masih hidup atau udah mati gitu. Ya mungkin kalau satu minggu nggak begitu bahasanya. Iya. Ya harus satu minggu, baru dalam jangka berapa tahun mungkin dikatakan seperti itu. Mungkin Ustaz boleh nggak misalnya Ustaz ini, kalau saya lihat di YouTube-nya, cara jawabnya itu kan kayaknya Ustaz udah pengalaman ya, memiliki dasar yang bagus, memiliki pengalaman yang bagus dalam menolak sekte sebelah. Apakah Ustaz ini pernah sekolah jurusan akidah atau jurusan filsafat atau bagaimana Ustaz, cara, atau harus memiliki kemampuan khusus misalnya karena yang berkaitan dengan kelompok sebelah itu sering berkaitan dengan usul ya, dengan akidah. Apakah harus memiliki catatan khusus untuk seseorang yang ingin menolak pemahaman sekte tersebut? Mungkin kalau dikatakan saya bisa ya, sebenarnya sama saya dengan Ismail ini. Kalau secara silsilah pondok ya mungkin beliau lebih ini ya, karena ke Timur Tengah mungkin secara begitu ya, lebih ke Timur Tengah, saya cuma di Nusantara saja. Kalau sekte Wahab ini bagaimana cara mengelola supaya punya belajar atau gimana itu, karena mereka ini kan bicara akidah atau usul ya. Saya kira kalau masalah seperti itu, anak pesantren itu, apalagi yang dikatakan yang mondok keluaran Al-Azhar atau Timur Tengah, yang memang dulunya dari pesantren, ini saya kira tidak diragukan untuk bisa istilahnya itu mungkin bahasanya menyanggah atau menepis pemahaman yang kurang bagus dari mereka, atau pemahaman salah dari mereka, atau akidah salah dari kelompok sebelah atau ini. Jadi kalau ditanyakan apa ada istilahnya itu kiat-kiat khusus ya, mungkin pesantren ini sudah, lulusan pesantren ini itu sudah punya basic seperti itu. Tinggal ngembangin ya. Mungkin pertanyaan tadi kan bagaimana cara kita menanggapi Wahabiyah, ilmu yang dari pesantren saya kira itu sudah sangat cukup untuk menanggapi pemahaman yang tidak benar dari kelompok sebelah. Kemudian Ustaz, begini, saya akhirnya timbul pertanyaan dari jawaban penjelasan tadi, karena menyinggung pesantren ya, apakah istilahnya harus lulusan pesantren gitu, atau semua anak pesantren ini bisa kita andalkan, artinya bisa kita anggap bahwa lulusan lembaga yang seperti itu bisa kita andalkan nantinya di kancah masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa terbebas dari paham sekte salafi.
Kalau misalnya di pertanyaan di jaringan tadi yang di awal itu, apakah saya belajar khusus di pesantren? Saya menjawabkan secara umum sudah sama, sebenarnya nggak usah dijawab itu. Kemudian kalau ditanyakan apakah anak pesantren ini ketika lulus itu dapat diandalkan untuk membendung ya pemahaman Wahabi atau paham-paham Wahabi ini, saya kira kalau pesantren yang disebutkan adalah santri salaf, bukan versi salafnya Wahabi, itu saya kira bisa semua. Bisa insyaallah. Ya, insyaallah bisa. Karena secara basicnya mereka sudah punya, Ustaz. Seperti misalnya kalau kita sebutkan Pondok Lirboyo, Pondok Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Peloso, atau pondok-pondok yang lainnya, saya kira mereka untuk membendung pemahaman Wahabi ini yang ada berkembang di masyarakat, saya kira sangat bisa, Ustaz. Sangat bisa. Sudah dikatakan cukup untuk cuma membendung pemahaman atau paham-paham Wahabi ini. Kalau ditanyakan misalnya saya anak pesantren apa bisa? Saya kira kalau saya anak pesantren ya perlu diperinci masalahnya seperti apa. Tapi saya kira rata-rata kalau yang disebarkan oleh Wahabi ini, paham-paham Wahabi Indonesia ini, karena mereka menyebutkan adalah ulama salaf seperti Imam Nawawi atau Imam Syafi'i atau imam yang lainnya, saya kira teman-teman kalau yang di luar pesantren saya kira nggak bisa. Sulit lah, bukan nggak bisa, sulit ya. Karena mereka itu selalu mengatakan Imam Syafi'i, mengatakan ulama salaf, Qur'annya ini, hadisnya ini, sedangkan mereka yang tidak ngaji di pesantren, saya kira kurang bisa membedakan mana yang benar pendapatnya ulama salaf, mana yang benar pemahaman secara Al-Quran, mana yang benar pemahaman secara hadis. Saya kira tidak bisa membedakannya. Mungkin gitu. Kemudian dari jawaban jenengan tadi, apakah untuk orang-orang yang belum menyantri ya, yang belum ngaji di pesantren, apakah memiliki kesempatan untuk menolak sekte Wahabi? Menurut panjenengan, bagaimana cara mereka yang nggak mondok ya, yang nggak mondok, apakah mereka juga memiliki kesempatan untuk memendung? Kalau menghilangkan kan nggak mungkin ya, tapi minimal meminimalisir. Ada nggak kira-kira kesempatan bagi mereka untuk menolak sekte tersebut? Kalau ada, caranya gimana sih? Kalau dikatakan apakah yang tidak mondok atau tidak nyantren ini atau tidak mondok di pesantren itu, apakah punya peluang untuk juga bisa membendung atau menangkap pemahaman dari Wahabi ini? Saya kira kalau mereka rajin menonton YouTube-nya para asatidnya kita, Ustaz Idrus Romli, Ustaz Somad, atau yang lainnya, saya kira bisa juga, Ustaz. Karena kalau kita lihat logika yang dikembangkan oleh Wahabi ini sebenarnya logika yang memang anak-anak, kalau bahasa kita itu anak-anak ibtidah pun itu bisa sebenarnya. Karena dasar gitu ya, tingkat dasar udah bisa gitu ya. Iya, kalau bahasa kita itu logika yang dikembangkan atau yang dianut oleh Wahabi ini atau Ustaz Wahabi Indonesia ini, tingkat dasar mungkin kalau kita bahasakan di pesantrennya ulama salaf gitu. Ini bukan merendahkan Wahabi karena ini begini, memang kenyataannya seperti itu. Tapi tidak semua di pemikirannya. Ada pemikirannya ketika menyimpang itu secara logika itu, mereka itu sebenarnya logika ini mudah ditepis oleh anak bahkan yang sekelas ibtidah gitu. Kalau sebagian saya bilang tadi, kalau misalnya yang agak berat hadis, nyinggung ulama, nyinggung Al-Quran, itu perlu memang alumni pesantren karena mereka ngerti, oh ini yang benar begini gitu. Karena anak pesantren ini bisa langsung mengambil dari sumbernya, itu dari kutubut turos atau kitab-kitab yang memang mengkaji yang ditulis oleh ulama-ulama salaf gitu. Ya, luar biasa ya, kita bisa dengar sama-sama jawabannya bahwa anak yang bukan pesantren pun juga memiliki peluang dengan cara menonton YouTube ulama-ulama atau ustaz sunnah, atau mungkin dengan cara nyantri lagi ya Ustaz ya, bisa dengan cara begitu. Kemudian selanjutnya saya itu sebenarnya bertanya-tanya Ustaz, kenapa ya mungkin kalau saya lihat itu ustadz atau ustadz dan kiai dari kalangan ahli sunnah itu sudah banyak bertebaran di YouTube. Kenapa kalau saya lihat-lihat itu yang paling banyak tayang ya, yang paling banyak penontonnya itu adalah ustadz salafi. Kira-kira siapa penontonnya Ustaz? Menurut panjenengan yang menjadi penonton setianya itu siapa gitu? Kok bisa banyak sekali? Padahal kalau kita lihat di kalkulasi ya, misalnya di kalkulasi ada berapa persen Wahabi Indonesia, ya kan? Ada berapa persen? Hanya 1, berapa mungkin? Jadi kalau dibandingkan dengan 85% Muslim di Indonesia sunnah gitu. Kemudian tapi di sisi lain tayangnya yang paling banyak adalah orang-orang salafi Wahabi. Kira-kira faktornya apa? Faktornya apa kira-kira yang
membuat mereka itu berarti kan secara logika lebih ayem, lebih adem, lebih tenang menonton videonya Salafi Wahabi. Apa faktanya kira-kira, Ustaz? Mungkin sama cara anunya ya, alasan faktornya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kalau ditanyakan atau istilahnya itu bahasanya Ustaz Ismail ini, kenapa kok Ustaz Wahabi ini kok banyak yang nonton atau viewersnya kok banyak? Mungkin kalau saya bahasakan, mungkin beliau ini kurang melihat YouTube Ustaz Wahabi yang ada di Indonesia atau channel resminya Wahabi itu secara keseluruhan. Kalau saya lihat seperti Raja TV, kemudian dan yang lainnya itu Yofit TV, kemudian yang bahasa lama itu, kemudian Syafiq itu, Reza Syafiq bahasa lama itu, yang nonton juga sedikit Ustaz. Bahkan kalau Raja TV itu saya lihat itu kadang nggak nyampe 1.000. Masih banyak kan teman-teman atau santri-santri asal aja yang nyanggah pemikiran atau yang membantu pemikiran Wahabi ini. Jadi kalau dikatakan mereka itu banyak viewersnya, ya seharusnya enggak Ustaz. Karena ya enggak juga, karena kalau kita lihat memang sekarang ini orang itu sudah bisa mempunyai perbandingan pemikiran Ustaz, atau mempunyai perbandingan cerdas gitu ya. Iya, mempunyai perbandingan video antara video yang lainnya, sehingga membuat mereka ini cerdas. Oh, yang benar yang mana ini? Hujahnya tentu mereka itu yang mau menggunakan akal, mungkin bahasa saya itu menggunakan pemikirannya dengan bagus, dengan netral ya, objektif, insya Allah bisa mentawazun mana yang benar, mana yang kuat hujahnya, mana yang tidak gitu. Kecuali yang fanatik atau yang asobi atau ta'assub ya, baru tidak bisa menggunakan objektivitasnya yang tidak mungkin. Kecuali mereka yang tidak bisa menggunakan analoginya dengan benar, atau istilahnya itu tidak bisa menggunakan akalnya dengan ya mungkin dengan objektif ya, sehingga mereka ini tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang kuat dalilnya, mana yang tidak gitu. Ya, terima kasih ya, bahwa tadi dikatakan, jadi sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya, bahwa viewersnya Salafi Wahabi itu lebih banyak dari viewersnya teman-teman Sunni. Itu ternyata tidak benar, versi beliau itu tidak benar, karena faktanya juga banyak ustaz Salafi Wahabi yang viewersnya cuma nggak sampai 300 ya Ustaz ya. Bahkan di masa sekarang kan nggak sampai 1000 ya. Iya, kalau ditontonnya antum itu nontonnya pada yang 3 tahun yang ke depan atau 3 tahun yang kemarin, memang benar itu sampai 1 juta tuh ada. Iya. Tapi kalau yang sudah pada sekarang ini Ustaz, itu mereka sedikit juga. Bahkan yang terkenal itu yang Khalid Basalam atau Reza Basalam itu yang nonton juga kadang ya sama dengan kita Ustaz, cuma nggak sampai 10.000, kadang cuma ratusan gitu Ustaz. Alhamdulillah ya, ini menarik sekali menurut saya. Saya jadi semangat lagi gitu. Tadi saya sempat mau bikin konten apa ya, mau upload apa ya, alhamdulillah ketemu beliau, jadi saya jadi semangat lagi gitu. Saya kayak dikis lagi, jadi kayak punya power baru. Kemudian akhirnya saya mau bertanya gini Ustaz. Pernah saya melihat salah satu video di mana Ustaz salah satu Ustaz Salafi Wahabi, beliau itu sedang disidang oleh Alawiyin kalau nggak salah. Kemudian beliau langsung gertak bangku kalau nggak salah, beliau bilang, saya ini ulama, kenapa kalian mendolimi saya? Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah mungkin definisi ulama yang jenengan tahu itu gimana Ustaz? Versi beliau, ya pemahaman beliau ya sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama itu siapa? Apakah semua orang bisa jadi ulama ketika dia menyampaikan ini ahlu bid'ah, ini ahlu sunnah dan seterusnya? Apakah sudah cukup dikatakan ulama? Atau ada spesifikasi khusus? Ada ciri khas? Kriteria ulama itu apa? Kriteria ulama itu apa sebenarnya? Mungkin bisa Kalau masalah kemarin Ustadz Wahabi atau Salafi Wahabi, Ustadz Wahabi yang dikatakan itu yang sidang ya, itu kalau tidak keliru itu Ustadz Yazid Jawas itu ketika mengaku sebagai ulama ya versi dari golongannya sendiri. Tentu orang itu kan setiap golongan boleh mengaku saya sebagai imam, saya sebagai ulama, sebagai urcatul anbiya, itu kan terserah mereka. Cuman apakah mereka bisa membuktikan atau tidak? Cuman mereka ini sebenarnya ulama ini kan, ulama itu jangan versi. Kalau versi di golongannya mereka oke lah seperti itu.
Tapi kan kalau ulama versi tradisi ulama terdahulu itu, ketika kamu mengaku sebagai seorang yang alim al-alama, maka harus berani untuk disidang kayak gitu. Dan kalau ulama versi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang saya ketahui itu, memang mereka itu kan warasatul anbiya, sebagai penerusnya Nabi, atau bahasa kita itu adalah sebagai lidah penyambung dari risalahnya Nabi, seperti itu. Dan kalau kita lihat gini saja, yang patut dipanggil sebagai ustadz ini sebenarnya kalau kita lihat di beberapa kitab itu kan harus berapa syarat banyak, itu ada 8 kalau tidak keliru. Salah satunya itu untuk bisa dipanggil ustadz secara versi, memang versi dari kriteria kitab, salah satunya adalah harus yang paham di dalam ilmu agama. Saya kira kalau memang kriteria seperti itu, maka tidak sembarangan orang disebut ustadz. Saya pun sebenarnya kalau mengikuti kriteria semacam itu, mungkin ya alasan seperti itu ya mungkin kurang begitu layak ya. Tapi kalau dibandingkan yang lainnya, kita sebagai anak pesantren ini sangat layak disebut ustadz gitu. Tapi kalau yang sebenarnya itu ustadz versi yang ada di kitab itu, ya banyak ulama sekarang ini yang disebut ulama itu tidak patut dikatakan sebagai ustadz. Karena siapa yang sekarang ini alim guru apa kitab ya gak ada ya. Atau yang alim bahasa Arab itu saya kira jarang ya. Bukan bahasa Arab cuman hiwar saja, takalum saja. Kalau cuma bicara saja itu banyak seperti itu. Mungkin kalau dikatakan siapakah ulama itu, sebenarnya versi kita itu ya ulama versi kita itu adalah memang mereka yang bisa menguasai di dalam ilmu yang memang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Dan ulama itu tidak hanya yang bisa takalum saja, berbicara saja, tapi juga ulama yang bisa sudah menjadi hakim, sudah bisa ngatur jiwa dan ini hatinya, mungkin ngontrol kayak gitu, sehingga ketika berbicara di masyarakat itu ya bisa membandingkan mana yang mudaratnya, mana yang banyak mafsadanya, maka yang lebih masalah, mana yang lebih masalah gitu. Mungkin itu Ustaz. Tapi sebenarnya ini tidak masuk pada ranah kewahabi sebenarnya. Ini sudah beda. Ini sudah masuk ranah kepada bagaimana kita memberi itu atau berdakwah di masyarakat. Intinya kalau di masing-masing firqah itu atau di masing-masing golongan itu boleh mereka nyebut sebagai ulama atau imam, itu terserah mereka. Tapi benarkah ulamanya mereka memang ulama yang diakui oleh ulama yang memang ulama gitu Ustaz, bukan hanya muridnya. Kadang orang alim itu versi muridnya Ustaz, alim versi muridnya, bukan alim versi orang yang alim kayak gitu Ustaz. Ya. Mungkin itu ya penjelasannya, sangat panjang sekali kalau diulang, tapi insya Allah sudah sangat cukup sekali dan nggak perlu diulang lagi. Selanjutnya ini boleh nambah lagi ya? Boleh Ustaz. Boleh ya. Jadi saya mau masuk lagi ini. Selanjutnya saya ingin bertanya ini, kembali ke YouTube ya, kembali ke YouTube. Ini bagaimana cara Ustadz itu menanggapi sekte Salafi Wahabi? Saya itu penasaran begini, karena kalau saya lihat banyak sekali video-videonya Wahabi itu banyak sekali yang panjang durasinya, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Apakah Ustadz itu kemudian kan ditaruh ya, pertama ditaruh di nonton, kemudian langsung videonya Ustadz, itu gimana? Apakah Ustadz itu menemukan kesalahan Ustadz Wahabi itu setelah menonton 1 jam penuh atau gimana itu Ustadz? Atau gimana? Mungkin bisa dikasih tahu caranya sehingga bisa jadi ilmu baru bagi saya dan teman-teman di rumah. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, kalau saya pribadi Ustadz, ketika mungkin semua Ustadz ya, seperti antum juga berbasic sebagai pesantren, kalau misalnya kita mau menanggapi Ustadz Wahabi ini, kita tidak perlu menontonnya 1 jam Ustadz, tidak perlu. Karena kita sebagai anak pesantren itu melihat kesalahan dari baca kitab misalnya itu sudah ketemu Ustadz. Karena kuping kita ini kadang gatal Ustadz ketika melihat baca kitab yang tidak sesuai itu, siapapun sebenarnya Ustadz, apalagi yang Ustadz Wahabi ini, kita mesti tahu Ustadz, ketika menonton sebentar saja sudah ngerti, oh ini kesalahannya, sudah ngerti Ustadz. Karena sejak mereka bicara di awal itu kadang sudah memang agak menyimpang Ustadz. Tentu yang kita perhatikan adalah di menit yang mereka baca kitab, bukan keterangannya Ustaz. Kalau keterangannya kan tidak perlu kita untuk melihatnya Ustaz, cuma baca kitabnya benar atau tidak begitu Ustaz. Karena kata Bang Taharat ya, kalau misalnya ya betul sekali ya, kata beliau bahwa tidak perlu melihat penjelasan Ustadz Wahabi, dari baca kitabnya aja gitu. Kita lihat dari baca kitabnya benar atau enggak. Kalau benar mungkin bisa kita lihat keterangannya. Karena kalau kata Mutaharab, malam ya'lamin nahwa lam yustaqim katanya. Kalau misalnya orang itu ilmu nahwunya kurang, baca kitabnya enggak benar, kemudian
sorofnya kurang, maka ilmunya nggak layak untuk dipercaya. Maka sesuai kata beliau tadi, nggak perlulah kita itu melihat seperti apa penjelasan dari apa yang beliau baca, yang oleh Salafi Wahabi baca, karena di bacanya aja udah nggak benar gitu ya. Lihat baca kitabnya saja. Cukup baca kitabnya aja. Mungkin bagi yang tahu ya. Ya, saya bilang tadi bagi anak pesantren itu, saya bilang tadi bagi anak pesantren itu ketika kita mau misalnya mau membendung pemikiran Wahabi ini atau menyangka pemikiran Wahabi ini, tidak perlu kita melihat misalnya ceramah 1 jam, nggak perlu kita lihat 1 jamnya. Dia dibaca kitabnya, tentu dibaca kitabnya salah, tentu nanti ada bagian keterangan yang salah, itu sudah otomatis itu, kecuali lihat terjemahan gitu Ustaz. Yang banyak itu Ustaz, kalau salah baca kitab biasanya di keterangannya salah, meskipun dia lihat terjemahan kayak gitu. Betul. Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana cara istilahnya melihat kesalahan Wahabi itu, apa nonton 1 jam? Ya tidak, kita lihat bagian yang baca kitabnya saja kayak gitu, atau melihat potongan-potongan. Kadang ada sebagian jamaahnya itu yang nge-share potongan-potongan ustaznya mereka, itu satu-satu Wahabi itu. Disangka apa yang disampaikan oleh satu-satu mereka itu atau satu-satu Wahabi ini sudah benar, padahal itu salah Ustaz, kayak gitu. Boleh nanya yang terakhir Ustaz? Boleh ya. Jadi pertanyaannya gini, mereka kan mengatakan bahwa diri mereka itu adalah ahlus salafus soleh. Sebenarnya ada kriteria tertentu nggak? Kapan dikatakan salaf, kapan dikatakan khalaf? Ada periodenya nggak? Ulama salaf itu Ustaz ya. Ulama salaf ini kalau versi mereka mungkin beda Ustaz ya. Mungkin kalau versi kita itu ulama salaf itu kalau yang mungkin dengan juga ngerti ulama salaf itu si kuat yang mengatakan ada yang 300, versi kuat 300 ya. Dan juga yang mengatakan itu, ada teman-teman yang mengatakan semua ulama yang kami itu ulama salaf sampai 1000 tahun itu, periode 1000 tahun itu ulama salaf gitu Ustaz. Tapi yang memang lumrahnya itu yang sampai periode 300 ya. Berarti sampai periode 300 ulama salaf, dan ke atasnya itu dikatakan ulama khalaf Ustaz ya. Seperti itu. Yang menarik itu kalau dari satu-satu hal itu gini Ustaz, mereka itu kadang kesalahan mereka itu tidak perlu kita salahkan semua. Kadang kan mereka ada begini, mereka ini di sebagian itu benar, di sebagian salah. Betul. Contoh kayak Ustaz Khalid Basalam atau Khalid Basalam ketika mengatakan bahwasanya kotoran manusia itu adalah najis mughalladzah. Itu sebenarnya itu kalau kita melihat dari mazhab Syafi'i itu salah Ustaz. Tapi dari kalau kita mengacu kepada mazhab, ada satu mazhab yang mengatakan memang kotoran manusia ini termasuk najis mughalladzah, yaitu mazhab Hanafi. Akan tetapi secara tathirnya, pensuciannya itu beda Ustaz. Kalau mazhab Hanafi itu kan tidak seperti mazhab Syafi'i yang harus dengan 7 sucian, salah satunya campur dengan turab dengan debu. Kalau mazhab Hanafi itu ya cukup di ghusl saja, dicuci saja biasa, ya? Seperti biasa. Di mazhab Syafi'i itu ya mencuci najis selainnya najis mughalladzah gitu. Tapi kalau versi Ustaz Basalamah? Kalau versi Ustaz Basalamah itu cara mensucinya gimana? Ada? Beliau itu tidak menjelaskan secara mensucinya, cuman Ustaz Khalid Basalamah itu mengatakan kotoran manusia ini termasuk najis mughalladzah yang dapat membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang yang punya wudu kemudian menyentuh kotoran manusia atau yang semua yang dikatakan kategorikan najis mughalladzah, maka wudunya itu tidak sah atau batal gitu. Padahal di mazhab Hanafi tidak menyatakan seperti itu. Apalagi Syafi'i ya. Apalagi mazhab Syafi'i. Bahkan di mazhab Hanafi itu kalau misalnya najis mughalladzahnya itu biqadri dirham, 1 dirham, dibawa untuk sholat ya gak apa-apa, sah-sah saja seperti itu. Itu mazhab Hanafi. Jadi memang ada keterangan dari Ustaz Wahabi ini salah, memang ada yang benar gitu. Yang benar tidak perlu untuk kita salahkan, yang salah saja yang perlu kita luruskan. Betul. Objektif ya. Iya, harus objektif gitu. Harus bisa ya jadi netral nilai itu. Apa mungkin dari saya ini merasa menarik ya menurut saya, karena apakah dari mazhab Hanafiyah ya, mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa najis mughalladzah itu kotoran manusia dikatakan najis mughalladzah ya. Apa itu karena berangkat dari pembagian najis versi Imam Abi Hanifah? Ada yang mughalladzah, ada yang ghairu mughalladzah gitu. Atau misalnya kalau najisnya anjing itu ada nama tersendiri gitu. Atau gimana Ustaz? Kalau saya lihat di dalam kitab Al-Mawsu'an Fiqhiyah itu memang, atau di kitab-kitab versi Hanafi itu memang kalau manusia itu
di manusia ini, kotoran manusia ini termasuk najis mutlak. Karena setiap yang keluar dari manusia yang dapat membatalkan pada wudu, yang mewajibkan kepada wudu atau mewajibkan pada mandi, itu disebut dengan najis mutlak yang keluar dari manusia. Berarti nama najisnya emang nama najis mutlak ya? Mungkin kalau bahasa kita itu secara penggolongan nama najis disebut najis mutlak. Ada mughallad, ada mukhaffafah. Tapi secara tathhirnya, pensuciannya itu sama, nggak ada bedanya seperti itu. Bahkan satu yang qadru 1 dirham itu boleh untuk dibawa untuk sholat gitu. Jadi ya keterangan dari Ustaz Salafi ini tidak lengkap atau bahkan bahasanya tidak lengkap bahasanya. Atau bahkan bisa merubah teks ya, menurut saya itu ya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab Abi Hanifah kalau misalnya memang ada gitu ya. Iya, tidak sesuai. Ada menjiplak tidak seharusnya gitu, menjiplak tidak sesuai dengan faktanya gitu. Kalau misalnya dikatakan di Mazhab Abi Hanifah ada kotoran manusia itu najis mughallad, tapi tidak dikatakan bahwa membatalkan pada wudu. Berarti wallahu a'lam ya, itu mungkin sudah keluar dari manhaj ya, dari manhajnya Imam Abi Hanifah gitu ya. Ya, ini ilmu baru bagi saya. Terima kasih banyak kepada beliau. Mungkin dari beliau ingin ada penjelasan tambahan. Silakan Ustaz. Dari tadi yang masalah najis tadi, sebenarnya kalau kita lihat di dalam mazhab Hanafi itu memang seperti itu. Ustaz Wahab ini kan kalau kita menjelaskan itu, kalau Ustaz Wahab ini kalau menjelaskan itu apa ya? Kalau dikatakan Ustaz Khalid Basalam ini atau Khalid Basalam ini bermadhab Hanafi, itu karena husnudonnya kita saja seperti itu. Agar menyalahkan orang itu memang istilahnya itu bisa tidak secara satu madhab. Mungkin madhab yang lain ada, ternyata memang ada seperti itu, tapi tidak, keterangannya tidak ngepas seperti itu. Betul. Jadi kita di dalam ngurisi orang itu tidak ngasal gitu. Itu menurut saya. Husnudonnya kita mungkin Khalid Basalam ini ngikuti madhab Hanafi, tapi apakah mungkin Khalid Basalam ini ngikuti madhab Hanafi? Saya kira tidak mungkin, karena slogannya dari Wahabi ini kan anti madhab seperti itu. Yang cocok dijiplak ya, yang nggak cocok dihempas. Mungkin bisa seperti itu dalam kategorinya ya. Mungkin bisa seperti itu dalam artian yang cocok ya diambil, yang nggak cocok ya nggak diambil. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan sebagai al-bid'ah. Tapi ketika pendapatnya cocok diambil seperti itu. Ketika mengatakan ketika madhabku ini salah jangan ikuti gitu, atau bahasanya itu jangan ikuti madhabku jika madhabku ini menyalahi kepada hadis Nabi Muhammad SAW itu atau hadis sahih gitu. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya ingin melihat penjelasan beliau secara lebih rinci, ada kitab namanya ya Insuha Madhabi, Insuha Hadis wa Madhabi gitu. Itu ada penjelasannya yang sangat panjang sekali sampai 1 halaman, sangat tidak pas untuk ditaruh di video matan ya, video ringkas seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe. Dan oh iya, satu lagi Ustaz, kalau gak keberatan, saya pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu, bahwa beliau ini salah satu YouTuber yang menurut saya cukup sukses ya, dan selalu update video-videonya di dalam menentang sekte Salafi Wahabi. Mungkin boleh, kalau nggak keberatan, boleh kasih tahu Ustaz apa nama YouTube-nya, biar nanti teman-teman, meskipun subscriber saya terbilang sedikit ya, mungkin bisa mengambil istifadah dari video-video beliau. Mungkin saya pesan kepada teman-teman subscriber saya yang kebetulan nongol atau istilahnya kebetulan nonton channel ini, bisa di subscribe juga channel sini. Kalau channel saya namanya Kajian Kitab Turas. Teman-teman subscriber saya yang kebetulan nonton video ini ya di subscribe juga, karena beliau ini juga wajah juga yang nantinya saya harapkan juga bisa mau ikut membendung ya pemikiran-pemikiran dari kelompok Wahabi ini. Saya tidak menyebutkan Salafi Wahabi, ya, Wahabi itu saja. Wahabi ya. Ya itu saja, mungkin kedepannya untuk bisa juga aktif juga di dalam membendung pemikiran Wahabi ini, agar masyarakat itu bisa ngerti, oh ini pemikiran yang benar, ini pemikiran yang salah, atau ini manhaj. Mungkin orang-orang kampung nggak ngerti manhaj, mungkin ya, mungkin ini pemahaman yang benar, ini pemahaman yang salah. Baik, ini jangan
jangan lupa ya dicatat, ini nama YouTube-nya tadi Kajian Turos ya. Kajian Kitab Turos pakai S, Turos ya, gak ada T-nya. Kajian Kitab Turos. Jangan lupa di subscribe dan istifadah dari video-video beliau, karena insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan teman-teman sekalian di rumah. Mungkin cukup sekian Ustaz, cukup sekian dari saya dan Ustaz yang terima kasih sudah mau ikut bergabung di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.